menjadi 4. Karena kalau menggabungkan 4 rakaat salam, maka kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i itu dia sholat tarawihnya tidak sah. Sholat tarawihnya tidak sah. Ya, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i bahkan dikatakan kalau dia ahlul ilm, kalau dia tahu tentang ketidaksahan ini dan tetap dia lakukan, maka dia mendapatkan dosa. Haram. Dia mendapatkan dosa. Kenapa dia dapatkan dosa? Karena dia tahu bahwa ini hukumnya tidak sah, tapi dia tetap kerjakan. Ya, jadi kita kerjakannya 2 rakaat. Kalau di beberapa madhab yang lain, pendapat yang lain, ada yang menyatakan sah tapi hukumnya makruh. Ada yang menyatakan sah, mau sholat 4 rakaat sah, tapi hukumnya makruh. Nah, kita mau kenapa mengerjakan sholat sunnah dengan cara yang makruh? Kan rugi. Ini kan sholat sunnah ini yang kita mau buat ini. Dan sholat sunnahnya terjadi cuma 1 kali dalam 1 bulan, dalam 1 tahun kan. Hanya bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Lalu kenapa kita mau mengerjakan dengan cara yang makruh? Rugi kita. Ya. Kemudian ada juga pendapat yang lain menyatakan bahwa sholatnya sah dan tidak makruh, tetapi dia tidak terhitung sholat tarawih. Dia terhitung jadi sholat sunnah biasa. Walaupun dia usalli sunnat tarawih, dia akan menjadi sholat sunnah mutlak. Nah, ini lebih rugi lagi dia, ya, karena sholat sunnah mutlak bisa dia kerjakan di waktu-waktu yang lain, tapi kalau sholat tarawih hanya bisa dikerjakan di Ramadan. Rugi dia akhirnya jadinya ketika masuk Ramadan, malah dia terhitung jadi sholat sunnah mutlak. Ya, jadi sekali lagi diingatkan bahwa ini sholatnya 2 rakaat. Oh Ustadz, ada hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Siti Aisyah menceritakan bahwa sholatnya Nabi SAW itu 4 rakaat. Lalu beliau jeda panjang, lalu kemudian beliau sholat 4 rakaat, lalu beliau jeda panjang. Nah, di sini perlu dilihat penafsiran daripada hadis itu. Bagaimana cara kita melihat? Yang pertama, kita melihat bahwa ada riwayat dari Siti Aisyah juga, ya, yang lain bahwa beliau menyatakan bahwa Nabi kalau sholat malam itu, sholat sunnah itu 2 rakaat. As-sholatu mathna, kata Sayyidah Aisyah. Sholat itu 2 rakaat. Lalu bagaimana ini dia seperti bertabrakan? Ada 1 kali beliau bilang 2 rakaat, ada 1 kali beliau bilang 4 rakaat. Maka dilihat, ya. Jadi ternyata ini kalau dikaji lagi dalam ilmu hadis, bahwa yang dimaksudkan dengan Siti Aisyah 4 itu, maksudnya Nabi setiap 4 rakaat beliau istirahat panjang. Tetap dia dua istirahat panjang. 2 istirahat panjang. Jadi beliau setiap selesai 4 rakaat, bukan berarti dia digabungkan jadi 1, tetapi 2 ini 4 rakaat istirahat panjang, 2 kemudian istirahat panjang. Nah, kebiasaan dalam orang Arab kalau mereka bercerita atau menyampaikan sesuatu, mereka agak berat kalau mau pisah-pisah. Yusalli rakaataini thumma 2 rakaat. Disebutnya beliau sholat 4 rakaat lalu istirahat. Lalu kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi lalu beliau istirahat. Sehingga digabungkanlah dia menjadi 1. Nah, itu dia cara seseorang ketika dia melihat ketika ada hadis yang bertabrakan. Apalagi ini perawinya sama-sama juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ada riwayat dan hadis-hadis yang lain disampaikan oleh sahabat-sahabat yang lain bahwa Nabi sholat itu 2 rakaat. Kalau tidak salah saya pernah lihat itu, kalau tidak salah 11 atau 12 hadis yang menyatakan Nabi sholat itu 2 rakaat. Lalu ini ada 1 hadis 4. Maka harus dia dipelajari ini, diterjemahkan nih apa maksudnya 4 ini, kok bisa dia bertentangan dengan hadis yang 2 lain yang sangat banyak. Maka itulah ketika kita lihat bahwa ternyata 4 dalam hadis Siti Aisyah itu artinya 4 rakaat, walaupun dia tetap 2 dulu baru kemudian istirahat panjang, lalu 2 lagi baru kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam istirahat panjang. Jadi sholatut tarawih sekali lagi harus dia 2 rakaat. Dan untuk kita ihtiyatan, jaga-jaga dari pendapat ulama yang mengatakan haram, ya jangan coba-cobalah kita mau melaksanakan yang sholat 4 rakaat ya. Wallahu a'lam bishawab.